Hello Gabut People, gimana kabar kalian guys? Jumpa lagi bersama channel yang akan memberikan informasi terkait tempat wisata, tempat nginep, dan juga hotel yang bisa kalian jadikan referensi bagi yang akan liburan ya. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar kita semakin semangat upload videonya. Gaskan! Kita masih ada di Semarang nih guys, dan kali ini kita mau review salah satu hotel bintang 5 yang ada di Semarang, Hotel Padma Semarang. Dan ini kita sudah sampai hotelnya ya guys. Memang kalau kelihatannya dari luar itu udah mewah sekali ya. Dan ini kita pertama kali mau masuk aja dicek dulu ya guys di satpam. Untuk mobilnya sendiri itu minta dibuka guys bagasinya. Mungkin ya untuk keamanan ya. Setelah dicek dari security depan, kita langsung menuju ke depan lobby ya untuk drop barang. Di sini kita langsung dibantu sama bellboy ya. Setelah kita nurunin barang, kita langsung ke parkiran yang ada di basement guys. Jadi hotel ini parkirannya ada di basement ya. Setelah kita ambil karcis parkir, jangan lupa ya guys, kalau nanti karcisnya dibawa ke lobby guys. Jadi nanti didaftarin biar nggak bayar ya. Misalkan nanti kita keluar dari hotel mau check out ataupun nanti mau pergi jalan-jalan ke mana ya. Ini kita cari tempat parkirnya yang deket dari pintu basement ya, yang mau ke lobby. Setelah kita parkirin mobil, kita jalan sebentar ya guys ya ke pintu yang mau menuju ke lobby. Dan di sini kita di screening lagi guys. Jadi keamanannya benar-benar diperhatikan banget ya. Dari mobil datang sampai kita mau ke lobby. Dan ini kita mau ke lobby itu cuma satu tingkat guys dari basement. Dan kita dimanjakan dengan eskalator. Ini hotelnya benar-benar memperhatikan kenyamanan pengunjung ya guys. Dan ini lobi hotelnya guys. Kesan pertama lihat lobinya gede banget guys, mewah. Ini kita mau ke resepsionis saja kelihatan jauh banget ya guys. Tapi petugas hotelnya garcep ya guys. Tahu kita mau check in, kita langsung dijemput dan diarahin ke resepsionisnya. Di sini kita disambut dengan hangat ya guys ya. Proses check innya juga cepet dan kita nggak perlu nunggu lama guys buat nyiapin kamarnya ya. Tapi kita di sini nggak mau cepet-cepet ke kamar guys. Kita mau coba santai-santai dulu ya di lobby. Dan kita dapat welcome gelato. Biasanya kan welcome drink ya, ini dapat gelato guys. Oh ya guys, kita lupa ya ga buat spill harga kamarnya. Kita dapat di harga 2.400.000-an guys. Kita pesennya lewat online. Dan ini kamar deluxe twin ya. Jadi masih standar room di hotel ini ya. Standar room aja udah 2.400.000, apalagi yang suite ya. Tapi menurut kita dengan harga segitu sepadan ya dengan fasilitas yang kita dapat, dengan kamar yang kita dapat, dan hotel ini tuh bener-bener bikin kita
nggak mau pulang guys. Cuman kalau kita nggak pulang ya habis uang kita di sini ya. Ini chandeliernya juga keren banget guys. Ada beberapa ya, ini temanya kupu-kupu kayaknya. Di lobbynya juga ada kafenya ya guys, namanya Gulali guys. Kalau dilihat ini kayaknya kafenya lebih ke gelato ya, sama roti-rotian. Jadi emang bener-bener walaupun kita nunggu seharian di lobby itu nggak bakalan bosen guys. Jadi kesannya itu kita nggak di hotel, kesannya kita ada di cafe nongkrong-nongkrong gitu ya. Cuman kita nggak coba untuk menu yang ada di kafenya karena ya kita udah makan ya. Terus ini juga ada lukisan guys. Kita sih nggak tahu ya ini lukisannya siapa, cuman kayaknya menggambarkan Semarang banget. Kita juga ditawarin buat lunch guys. Lunchnya waktu itu ditawarin 300.000 all you can eat, tapi kita udah makan jadi kita nggak makan di situ ya. Kita nggak makan siang di situ ya. Jalan-jalan di lobbynya udahan dulu ya guys. Sekarang kita mau ke kamar. Dan ini liftnya juga kesannya mewah banget ya. Kita dapat kamar di lantai 1 guys. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya. Sebelum kita ke kamar, ini juga ada pintu khusus tamu ya. Ini aksesnya juga pakai kunci kamar. Jadi selain tamu gak bisa sembarangan masuk ke area kamar ya. Jadi lebih privacy aja sih. Dan ini kamar kita guys. Kamar kita tipenya deluxe twin ya. Jadi kasurnya emang sengaja ada 2. Di sini kita juga dapat welcome snack ya, makaron. Ini juga bisa refill ya guys. Jadi misalkan habis tinggal bilang ke resepsionisnya kalau kita minta refill makaron. Ini untuk lampu tidurnya juga unik guys. Bentuknya kayak lampu Betawi jadul ya. Ada teleponnya juga. Ini untuk lemarinya ada selimut bantal ini ya. Dapat selimut bantal tambahan, ada hanger dan di bawahnya ada laci. Ada brangasnya juga, jadi brangasnya di dalam laci guys. Di sebelah kanannya ada ini ya, baju yang biasa dipakai kalau habis mandi ya, namanya apa itu. Ada senter, ada setrika sama papannya juga guys. Jadi kalau misalkan mau nyetrika nggak usah repot-repot minta resepsionis ya. Dan ini kamar mandinya guys, kacanya gede banget ya. Wastafelnya juga ada 2 guys di sini guys. Kita padahal pesen kamarnya itu bukan yang ada bathtubnya ya, tapi kamar mandinya gede banget guys. Untuk klosetnya sendiri juga udah modern banget sih. Jadi kesannya elegan ya. Ini juga model klosetnya gantung guys, bukan yang tanam ke lantai ya. Dan untuk showernya juga ini gede banget. Kita mandi di sini tuh view-nya udah kayak hujan-hujanan guys. Dan ini untuk kondisionernya, sampo sama sabun ya, ini dari produk Botanica guys. Jadi baunya itu enak banget. Ini boleh dibawa pulang apa enggak ya? Ini untuk apa ya, ini bungkusan ternyata dalamnya hair dryer guys. Dan untuk amenitinya juga lengkap ya. Sampai ada yang buat ini medicure juga ada ya. Ini kita juga dapat banyak handuk guys. Handuknya itu sendiri-sendiri ya, buat badan sendiri, buat tangan sendiri, buat kaki sendiri. Dan ini di wastafel juga ada body lotionnya juga guys. Jadi paket komplit ya. Ini TV-nya udah smart TV guys, dengan ukuran 50 inch kayaknya ya. Jadi bisa YouTubean sama nonton Netflix. Tapi Netflixnya pakai akunnya sendiri ya guys, karena hotelnya nggak nyediain akun Netflix.
Di sini juga nyediain mesin kopi ya guys, buat yang nggak suka sama kopi-kopi instan. Di bawahnya juga ada mini kulkas guys, dalamnya ada 2 botol minuman. Jadi udah langsung ada botol minum dingin ya. Di samping kirinya juga ada 4 botol minuman yang nggak dingin. Jadi total kita di sini dapat 6 botol minum guys. Ini ada 2 gelas. Mungkin menyesuaikan sama tamunya ya, karena tamunya kan cuma 2 ya. Ini ada water heater di bawahnya. Jadi penataannya rapih banget guys. Kesannya itu nggak berantakan, nggak semrawut ya. Ini juga ada laci kecil. Nah di sini ini tempat buat kopinya, tehnya, gulanya, creamernya. Ini kita di sini juga ada sendoknya dan 2 cangkir khusus buat kopi sama teh ya. Ini untuk AC-nya sendiri udah sentral ya. Jadi pengaturannya nggak pakai remote dan ini udah di tembok ya untuk pengaturannya ya. Untuk pemandangan di luar kamarnya hijau-hijau ya guys ya. Bukan atap rumah orang. Karena katanya kalau Fatma ini memang sengaja guys, dia beli lahannya itu dilebihin ya untuk pemandangan dari kamarnya, jadi enggak pemandangan atap rumah orang. Ini kita langsung ke kolam renangnya guys, mumpung masih sore. Ini jalan menuju kolam renangnya juga keren ya, ada kayak air mancurnya tapi nggak ada ikannya. Feelnya itu tropis banget guys, banyak tumbuhan-tumbuhan apa ini ya, monstera ya. Dan kolam renangnya ini masih satu lantai dengan kamar kita ya, di lantai 1. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita kalau mau ke kolam renang ya. Dan kolam renangnya ini ada untuk khusus anak-anak, ada juga khusus untuk dewasa. Kalau untuk yang anak-anak itu di bawah 2 tahun masih worth it lah, masih bisa ya buat mainan. Dan di sini juga sering ada acara games buat anak-anak ya. Ini juga ada barnya guys di kolam renangnya. Jadi buat yang mau santuy-santuy di sini juga bisa. Ini untuk kolam renang dewasanya. Untuk kolam renang dewasanya itu kedalamannya sekitar 1,3 meter ya guys. Dan panjangnya 43 meter, lebarnya 19,5 meter. Gede banget sih untuk ukuran hotel dengan kolam renang segini tuh, gede banget guys. Di sini juga tersedia kamar yang ada akses langsung ke kolam renangnya ya guys. Yang jelas sih pastinya lebih mahal. Dan ini pemandangan dari kolam renangnya guys. Ini pemandangan halaman hotel ya. Keren juga guys. Sayangnya kita di sini nggak boleh nerbangin drone guys. Jadi ya udah kita pakai kamera apa adanya aja ya. Nggak bisa lihat dari atas, dari bawah juga nggak masalah sih. Setelah dari kolam renang, kita langsung ke tempat gymnya guys. Tempat gymnya itu masih satu area dengan kolam renang ya. Ini di sini juga ada petugasnya, ramah banget guys petugasnya. Dan kalau mau nge-gym di sini wajib pakai sepatu guys. Kalau misalkan nggak pakai sepatu nggak apa-apa sih, nanti dipinjemin dari sini. Dan untuk alatnya sendiri cukup lengkap guys. Bagi kalian yang mungkin bingung ya cara makainya, nggak usah khawatir karena di sini ada mas-mas petugasnya yang tadi siap buat ngajarin guys. Dan selamat pagi guys, kita mau sarapan dulu ya guys di Samawis Resto. Restorannya masih deket lobby ya guys. Jadi waktu kita pertama kali kesini tuh kita udah lihat restorannya sih. Di sini petugasnya juga ramah banget guys. Kita langsung diantar ke Kids Corner ya. Diantar langsung loh. Kayaknya petugas hotel di sini tuh gak ada yang gak ramah ya. Dari security, resepsionis semuanya ramah banget.
Dan ini untuk menu makanan kids cornernya ya, banyak banget. Ini ada gulali, ada permen, ada donat, ada roti, pokoknya anak-anak banget lah. Ini untuk tempat makanannya juga gede banget guys. Gue bingung guys mau review yang mana dulu karena makanannya banyak banget di sini guys. Ini ada roti panggang ya dengan bermacam-macam topping yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Terus ini juga ada traditional drink ya, jamu kayaknya guys. Ini ada minum jus sama air dinginnya ya. Ini untuk saladnya juga banyak banget guys. Nggak bisa sih kalau disebutin satu-satu. Ini ada khusus keju ya. Dan ini juga gua nggak tahu guys, ini apa ya? Kayak manisan, cuman apa ya, gue juga nggak nyoba ya, jadi nggak tahu rasanya. Ini ada daging fillet guys, nggak tahu ya ini dimasak apa enggak. Ada bakso juga buat yang nggak mau ribet langsung makan ya. Ini baksonya juga enak, gua udah makan. Ini ada pecelnya juga, pecel sambal kacang ya. Sampingnya pecel ada gudegnya enak guys, gua nyoba ya walaupun sedikit. Sayangnya ini gua lupa guys buat nge-review makanan besarnya ya, gara-gara terkesima oleh mas-masnya yang lagi masak. Gue langsung reviewnya dimsum ini, dimsum. Dan ini ada buburnya ya, buburnya wah toppingnya udah nggak bisa disebutin satu-satu sih, dilihat aja udah banyak banget ini toppingnya. Ada sereal juga, ini buat anak-anak ya, cuman nggak masuk ke kids corner ini kalau sereal. Ini juga ada dessert ya, dessertnya ada kayak puding juga. Ada buahnya, ini buahnya aja ada yang khusus ini guys, khusus buah tropikal ya. Ini ada soto kudus. Jadi nggak harus soto Semarang ya, di sini juga ada soto kudus guys. Tapi gua nggak nyoba ya. Ini juga ada gorengan-gorengan ya. Ini di sini gorengan aja dijadiin corner sendiri guys. Ada gorengan pisang, gorengan bakwan, ada gorengan tempe. Dan ini jajanan tradisionalnya guys. Ini ada bubur ketan hitam sama bubur kacang hijau ya. Ini juga ada serabi Solo. Tadi habis soto kudus, ini ke Solo makan serabi. Ini ada aneka sambal sama acar ya. Dan ini buat rebusan-rebusan, buat yang nggak mau makan gorengan. Ada lumpia juga, dan ini juga ada sasi atau sushi ya bacanya ya, sushi kali ya. Sushi and roll. Ini ada asem-aseman daging dan nasi goreng babat. Nasi goreng babatnya langsung dimasak ya guys. Ini jujur aja gua di sini aja sampai nambah loh nasi goreng babatnya. Enak banget. Ini untuk tempat makan outdoornya keren juga ya guys, ada kolam ikannya. Ini untuk tempat makan indoornya gede banget. Ini kita di sini breakfastnya aja ada jam-jamnya ya guys. Kirain dengan luas banget segini bakalan bisa menampung semua tamu, ternyata enggak guys. Jadi ada jamnya ya, kita mau breakfast di sini. Nanti lanjut ke part 2 ya guys, karena terlalu panjang guys kalau misalkan videonya dijadiin satu di sini. Dan di video yang kedua ini ada yang baru di Padma Semarang ya, mungkin banyak yang belum tahu, jadi tunggu aja untuk part 2 nya.